Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laili Fauzia. Saya dari 10 MPLB 2. Di sini saya akan memberikan reaksi tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional beserta isu politik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia tidak sekedar menyangkut pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi moral, spiritual, dan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan utama yang menjiwai setiap upaya pembangunan. Pancasila bukan hanya simbol atau slogan semata, sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang pembangunan nasional yang merupakan pengimplementasian dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang artinya setiap pembangunan yang dilakukan seharusnya berakar dan bermuara pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai ketuhanan hadir sebagai fondasi spiritual pembangunan nasional. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar kemajuan duniawi, tetapi juga membentuk karakter manusia Indonesia yang bertuhan, toleran, dan beretika. Berikut adalah contoh isu politik yang relevan dengan nilai ketuhanan dalam pembangunan nasional. Sejak tahun 2005, Jemaat HKBP Manarata telah berupaya membangun gereja di kota Cilegon, Banten. Meskipun telah memenuhi berbagai persyaratan administratif termasuk memperoleh dukungan dari warga setempat, izin pembangunan gereja tersebut belum juga diberikan. Penolakan ini semakin menguat pada September 2022 ketika wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi yang mendukung warga dalam menolak pembangunan gereja tersebut. Tindakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan Kementerian Agama, karena dianggap melanggar prinsip netralitas pejabat publik dan bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Penolakan pembangunan gereja HKBP Manarata di Cilegon menyoroti tantangan dalam mewujudkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan nasional. Pemerintah masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dihormati dan dilindungi. Pembangunan nasional harus mengedepankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga agar pembangunan tidak melahirkan kesenjangan. Berikut adalah contoh isu yang relevan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus konflik agraria di IKN menjadi pengingat bahwa tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembangunan dapat menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembangunan nasional harus menyatukan seluruh elemen bangsa. Perbedaan budaya, suku, dan agama harus dijadikan kekuatan, bukan pemecah. Salah satu contoh isu politik yang relevan dengan nilai persatuan Indonesia yaitu usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan Indonesia. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek sejarah dan budaya, tetapi juga dampaknya terhadap kesatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dapat memicu perdebatan tentang memperlakukan khusus terhadap daerah tertentu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan dan ketegangan antar wilayah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional. Pembangunan nasional harus berpihak pada rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Nilai kerakyatan menuntut keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Salah satu isu politik yang relevan dengan sila keempat Pancasila dalam pembangunan nasional adalah minimnya pelibatan publik dalam proyek sebesar IKN.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi sorotan karena dianggap terburu-buru dan kurang memperlibatkan partisipasi publik. Pengajar Sosiologi Perkotaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tatan Hirmansah, menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan fisik dengan manusia melalui partisipasi publik. Ia menyatakan bahwa partisipasi publik bukan hanya tentang mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga tentang mengintegrasikan kebutuhan dan keinginan mereka ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kenyataannya, pelibatan masyarakat dinilai masih minim. Tujuan akhir pembangunan adalah keadilan sosial yang diartikan sebagai rakyat sejahtera secara merata tanpa ada yang tertinggal. Salah satu kasus politik yang mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan nasional adalah kasus dugaan korupsi besar-besaran di PT Pertamina Patraniaga. Kasus ini melibatkan manipulasi antara bahan bakar subsidi dan non-subsidi yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. 7 individu termasuk eksekutif Pertamina dan pengusaha swasta telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini erat kaitannya dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi semacam ini menciptakan ketidakadilan sosial karena merugikan masyarakat luas, terutama golongan ekonomi lemah yang bergantung pada subsidi energi. Selain itu, praktik korupsi ini menghambat pemerataan pembangunan dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Pancasila tidak dapat dipandang semata-mata sebagai simbol ideologi, melainkan harus dijadikan sebagai landasan fundamental dalam seluruh proses pembangunan nasional. Setiap sila mengandung nilai luhur yang relevan dengan tantangan pembangunan masa kini maupun masa depan. Jika nilai-nilai ini diinternalisasi, maka perumusan kebijakan, pengimplementasi program, dan perilaku aparatur negara serta masyarakat, maka pembangunan nasional akan berjalan selaras dengan jati diri bangsa Indonesia. Sebaliknya, pengabaian nilai-nilai Pancasila hanya akan membawa bangsa ini pada ketimpangan, perpecahan, dan krisis identitas. Oleh karena itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dan arah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sekian reaksi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.